Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiandra dapat menyapa Anda kembali dalam siaran dialog interaktif Hai Bali Ken. Dan pagi ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan isu-isu terkini, tentunya dengan narasumber-narasumber yang akan hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Anda pun nanti bisa ikut beratensi tentunya di via telepon di 24644 atau di via WhatsApp kita di 081 1399979. Dan jangan lupa juga nanti apa yang menjadi pertanyaan Anda, tanggapan Anda, atau mungkin atensi Anda akan langsung diberikan tanggapan oleh keempat narasumber kita. Wah, di studio pagi ini ramai sekali karena ada 4 narasumber yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menyapa pendengar RRI di pagi hari ini. Kita nanti akan berbincang terkait dengan prestasi atlet wushu buleleng yang sudah menembus kancah nasional. Wah, siapakah dia dan bagaimana pola latihannya sehingga bisa mendapatkan prestasi ini? Kemudian apa saja yang sedang dipersiapkan untuk event-event ke depan? Kita nanti akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Wushu Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Sedane Anjaya. Om Swastiastu, Pak, selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Terima kasih sebelumnya Bapak menyempatkan diri untuk hadir di RRI pagi ini. Dan selain ada Pak Gede Sedane juga nanti kita akan berbincang dengan sang atlet ya yang mendapatkan prestasi tersebut, ada Komang Duyanti. Om Swastiastu, Komang. Swastiastu. Selamat sebelumnya ya karena bisa mengharumkan nama Kabupaten Buleleng di kancah nasional. Terima kasih sudah hadir dan tentunya Komang ini tidak akan bisa mencapai prestasi ini tanpa ada dukungan dari para pelatihnya. Nanti kita juga akan berbincang bersama dengan kedua pelatih. Ada Bapak Kadek Jiwa Remaja selaku pelatih dari Komang Duyanti. Om Swastiastu, Pak Kadek. Terima kasih sudah hadir Pak Kadek sebelumnya pagi ini tentunya. Dan juga ada Kadek Veteran Aris Yoga selaku pelatih juga. Om Swastiastu. Terima kasih ya sudah hadir di pagi hari ini. Dan pendengar, jangan lupa kami juga mengundang atensi Anda di 24644 serta di 081 139997990. Saya mau ke Komang dulu sebelum saya ke Pak Sedane. Komang, sebelumnya selamat kami ucapkan atas prestasi luar biasa ya. Torehan tinta emas untuk Kabupaten Buleleng kembali begitu. Nah, bisa diceritakan sedikit mungkin bagaimana proses Komang bisa mengikuti ajang tersebut di Surabaya? Itu prosesnya panjang banget dari bulan-bulan sebelumnya, prepare mulai dari latihannya bisa 2-3 kali sehari. Proses nurunin berat badan juga lumayan sampai ada di titik ini. Juga ada dukungan dari pelatih-pelatih semua dan juga manajer-manajer semua. Iya, itu Komang berhasil mendapatkan emas ya? Itu perak, Kak. Perak, luar biasa ini. Dan juga ini prosesnya karena memang lawannya bukan hanya dari Kabupaten Buleleng ya. Iya, tapi itu dari 7 provinsi. Luar biasa, dari 7 provinsi di seluruh Indonesia begitu. Nah, karena tadi prosesnya panjang, saya mau ke Pak Sedane dulu. Pak Sedane, ini proses menggojolok atlet wushu sampai bisa seperti Komang Duyanti ini, apakah memang selama itu, Pak? Silakan Pak Sedane. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan. Jadi pertama-tama saya ingin sampaikan bahwasanya cabang olahraga wushu itu sudah berkembang cukup lama ya. Tapi di Bali khususnya di Singaraja boleh tergolong cabang olahraga baru. Nah, di sini untuk wushu itu sendiri sudah jauh-jauh hari kita itu mempersiapkan atlet kita yang memang nantinya akan kita persiapkan untuk event-event yang lebih tinggi seperti sekarang. Nah, untuk mencapai di titik seperti sekarang ini, selain pelatih yang latihan atlet yang harus kontinu dan bertahap, ini juga merupakan hasil seleksi daripada Kejurprov kemarin. Bahwasanya Pemprov Wushu Bali itu menggelar Kejurprov itu yang digelar tanggal 15 sampai dengan 17 Juni kemarin di Gor Saging. Nah, itu
pengurus provinsi itu sendiri menggelar kejuaraan untuk menyaring atlet yang memang nantinya akan turun ke Kejurnas. Nah, dari hasil saringan filteran itu, dari Buleleng itu sendiri kita meloloskan kurang lebih 6 atlet, di antaranya ya Komang Dwi Yangti yang bermain di kelas 48 kg putri. Nah, dari ke-6 atlet itulah kita berhasil mendapatkan beberapa medali, di antaranya ya Komang Dwi Yangti berhasil meraih perak, kemudian ada lagi satu itu atlet atas nama Putu Kitara, Kisya Reksika, itu juga meraih medali perak dan perunggu. Itu. Jadi ya prosesnya memang cukup panjang. Cukup panjang sampai akhirnya terpilih menjadi salah satu perwakilan dari Kabupaten Buleleng begitu ya Pak. Betul. Sekaligus perwakilan dari Bali. Oke, sekaligus perwakilan dari Bali. Ini sangat prestisius kalau bisa dikatakan seperti itu. Tidak semua atlet bisa ada di posisi tersebut begitu ya. Karena kemarin waktu keju Prof Komang Dwi Yangti ini ya dia meraih emas untuk di Provinsi Bali, sehingga dia terpilih untuk mewakili Bali terjun ke Kejurnas di kelas 48. Jadi prosesnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sedana. Saya mau ke pelatihnya kali ini ya, karena memang peran dari pelatih juga sangat penting, sangat krusial begitu untuk menentukan semangat para atletnya begitu. Saya mau ke Pak Jiwa dulu. Pak, kalau berbicara tentang proses latihan dari atlet ini sendiri begitu, apakah memang atau apa saja yang dilakukan oleh para pelatih untuk mencetak atlet-atlet seperti Komang? Siap, terima kasih Bu ya atas pertanyaannya. Ya, yang pertama, yang paling penting saya tanamkan terhadap atlet itu adalah disiplin. Ya, saya punya program latihan, kami di tim Sanda khususnya punya program latihan itu seminggu 5 kali latihan. Ya, 5 kali latihan dalam seminggu, 2 kalinya kita rest day untuk recovery kembali atlet. Dan seperti yang kami bilang tadi bahwa pentingnya adalah di disiplin. Ya, saya tanamkan itu terhadap atlet. Pagi latihan, sore latihan itu wajib. Kecuali ya ada kepentingan tertentu. Bagi tiang, sakit itu adalah pelanggaran. Jadi atlet itu nggak boleh sakit ya. Karena kalau sakit berarti bukan atlet ya. Atlet itu kita siapkan untuk kesehatannya dia, kebugaran dia. Tapi lumayan ya berarti ya, itu strict banget ya. Kenapa? Saya ingin tahu alasan kenapa atlet tidak boleh sakit. Ya, kalau atlet itu sakit artinya dia tidak menjalankan program latihan dengan bagus. Dia tidak menjalankan program latihan yang sekaligus bagian dari istirahatnya dia. Istirahat itu kami masukkan di program latihan juga. Jadi kalau atlet melaksanakan program latihan, asungkar kayaknya sehat tubuhnya. Jadi kalau atlet misalkan pagi latihan, sore latihan, terus malamnya bergadang, itu artinya kan tidak menjalankan program latihan kami. Kemungkinan besok paginya bisa sakit. Baik. Berarti memang sampai sampai waktu istirahat pun diatur begitu dalam pola latihan tersebut. Saya mau ke Betran dulu sebelum saya nanti kembali ke Pak Jiwa. Betran, kalau dilihat dari proses latihannya begitu, itu trik-triknya atau mungkin ada cara-cara khusus untuk bisa melatih seorang atlet bisa tembus ke kancah nasional? Tentu saja ada kalau yang kayak gitu. Contohnya kayak misalnya kita di wushu itu berbeda sama bela diri yang lain itu. Soalnya di wushu itu menggunakan bantingan, pukulan, tendangan yang kayak gitu. Kalau soal main di wushu itu nggak bisa sembarangan soalnya. Emang benar-benar perlu teknik yang benar-benar kuat lah istilahnya yang kayak gitu ya. Iya, baik. Memang teknik, trik itu juga sangat diatur juga oleh pola latihannya begitu. Saya mau kembali ke Pak Jiwa. Pak Jiwa, menemukan atlet-atlet yang berpotensi untuk mengikuti kejuaraan di tingkat nasional atau bahkan internasional itu kan tidak mudah begitu. Dari seorang pelatih, kacamata seperti apa yang digunakan untuk bisa melihat atlet ini berpotensi, atlet ini tidak, atau atlet ini perlu bimbingan yang lebih khusus dan lain-lain. Kalau dari tiang sendiri ya pertama tetap mengacu kepada disiplin lagi. Jadi tiang percaya bahwa atlet itu lahir hebat itu karena disiplin. Ada talenta dari lahir ada, namun yang paling penting itu adalah disiplin. Tiang lihat progres atlet, terutama yang baru-baru masuk ke camp, itu tiang lihat sebatas mana dia punya niat untuk berlatih. Jadi latihan regulernya dia laksanakan dengan penuh, mungkin tiang kasih himbauan dia laksanakan dengan penuh. Misalkan kadang-kadang tiang kasih kayak PR lah, kayak kalau di sekolah PR lah. Tiang minta dia ya
besok kamu di rumah latihan shadow boxing ya, misalkan seperti itu, dan dia laksanakan, dia lakukan itu, dia kirim video dokumentasinya ke grup. Nah itu bagian dari kacamata dia untuk menilai atlet itu bisa akan tiang poles ke depan atau tidak. Apalagi kalau melihat atlet yang tiang bina sekarang atas kepercayaan dari Pak Ketum juga, atlet sanda yang tingkat kompleksnya sangat luar biasa di striking. Tidak hanya menggunakan pukulan, tidak hanya menggunakan tendangan kan, juga ada bantingan di sana. Jadi tenaga aja tidak satu-satunya hal yang menentukan. Jadi di sini juga ada tenaga, ada fisik yang bagus, ada teknik yang harus bagus juga. Beda dengan ya striking lain lah. Oke, baik. Yang tahu dia. Oke, baik. Saya mau ke Pak Ketum. Pak Ketum, kalau untuk berkontribusi dalam pemilihan calon atlet begitu, apa upaya-upaya dari organisasi sendiri itu untuk bisa memberikan atau memilih atlet yang memang benar-benar siap untuk mengikuti kancah atau pertandingan di kancah provinsi, nasional begitu? Ya, baik. Ini pertanyaannya cukup bagus Bu ya. Kita di cabang olahraga wusu itu sedikit berbeda dengan cabang olahraga yang lain. Kita di sini mempercayai bahwasanya setiap anak yang lahir itu mereka mempunyai bakat alam yang mereka bawa dari lahir. Ya, jadi maksud saya begini. Kita di wusu itu sangat mempercayai bahwa setiap anak itu mewakili salah satu unsur elemen yang ada di bumi. Maksud saya seperti ini. Ada unsur api, angin, air, kayu, besi, logam dan lain sebagainya. Nah, di wusu itu sendiri itu kita sangat mempercayai contoh seperti ini. Jika anak yang terlahir mewakili unsur elemen api, kemudian gimana kalau di wusu itu api itu melambangkan istilahnya semangat yang besar berkobar, dia cenderung melakukan gerakan itu kaku dan lain sebagainya. Kemudian kita latih dia ke jurus tai chi di mana gerakannya lembut, pelan, tentu kita akan sebagai pelatih itu kesulitan melatihnya. Tapi kalau memang dia kita bisa melihat bahwasanya anak ini mewakili unsur api, anak ini mewakili unsur kayu, anak ini mewakili unsur logam, kita petakan mereka. Gitu loh. Dia cocoknya ke tai chi, dia cocoknya ke tangan kosong, dia cocoknya ke main senjata. Jadi kita lebih mudah melatihnya. Anak ini cocoknya ke tarung, ke sanda seperti Komang Dwiyanti. Jadi seperti itu Bu. Nah itu bisa kita tahu dari keseharian mereka berlatih. Pertama mereka mempunyai wusu itu kita berikan dulu mereka dasar-dasar wusu, kita berikan semua. Nah setelah itu, setelah seiring berjalannya waktu, itu kita akan tahu anak ini cenderungnya ke sanda, tarung, anak ini cocoknya ke tangan kosong, baru kita akan tahu nanti. Ya, contoh seperti ini agak background ini dia kan mantan atlet, dia mantan atlet dan dia juara di 3 di senjata toya itu di West King kemarin kejuaraan internasional wusu di West King. Itu awalnya dia seorang atlet itu dia tidak tahu bahwasanya dia tuh suka main toya, itu dia tidak tahu. Saya sendiri itu sukanya bermain pedang dan lain sebagainya. Sebagai orang tua, kebetulan saya orang tua daripada background ini kan, saya pengen anak saya tuh ikut seperti saya bermain pedang dan lain sebagainya, tapi tidak bisa. Karena apa? Karena setiap kali saya ajari pedang itu dia belajar tapi habis kelupa, habis itu lupa dan lain sebagainya. Nah, terus saya tanya, kamu maunya main apa? Main toya? Nggak mau, nggak suka. Nah, seperti itu. Tapi tanpa dia sadari, setiap kali dia jalan dan lain sebagainya, ada kayu dia ambil dan lain sebagainya, dia putar-putar, itu tidak disadari oleh dia. Berarti dari dalam dirinya itu sudah ada unsur ketertarikan dengan kayu kan seperti itu. Setelah saya paksa dia belajar
kayu atau toya gitu. Hanya lihat di YouTube aja dia sudah mampu mengingatkan, sudah mampu meniru gerakannya. Jadi seperti itu. Sehingga pada saat itu kita bina, kita poles, sedikit kita poles, dia sudah langsung bisa bagus. Dan alhasil ya dia juara di tingkat internasional. Oke, ya baik. Memang prosesnya kemudian juga untuk mengetahui potensi yang kita miliki pun tidak semudah itu begitu. Kadang-kadang yang kita minati tapi kita tidak punyai kemampuan di bidang itu begitu ya betul. Pak Ketum ya. Baik. Itu. Saya mau kembali ke Komang. Komang, kalau kamu sendiri menemukan passion kamu di wushu itu seperti apa? Awalnya itu mulai dari SMP Kak. Jadi SMP itu karena lihat tetangga kan dia suka bela diri, akhirnya ikut ke bela diri. Dulu sempat ikut silat juga. Kemudian COVID nggak pernah latihan, diajaklah sama Pak Ketum ikut wushu gitu. Jadi dari sana kok mulai suka sampai saat ini gitu. Sampai dalam proses latihan apa yang mungkin membuat kamu itu menjadi salah satu ini hal yang tidak bisa aku tinggalkan begitu, atau mungkin ini yang membuat aku suka dengan apa yang sekarang Komang tekuni sebagai seorang atlet? Itu mungkin karena udah dari SMP Kak ya, udah melekat banget bela diri sama Awi gitu. Jadinya susah buat beralih gini hobi gitu. Ya. Baik, ya luar biasa karena Komang ini juga menjadi salah satu atlet kebanggaan Kabupaten Buleleng. Kita sapa pendengar, sudah ada tadi yang bergabung di 24644. Silakan pendengar, kami undang atensi Anda di 24644 untuk dapat berbincang mungkin apa yang menjadi perhatian Anda terkait dengan prestasi atlet wushu Buleleng ini yang bisa menembus di kancah nasional. Kita sapa pendengar di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Mbak Desi. Iya, dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Ketut Maliarse Bondalam. Pak Ketut Maliarse di Bondalam. Silakan Pak Ketut. Mohon izin dulu narasumbernya nama-namanya. Inggih, ada Pak Sedane selaku Ketua Umum Wushu Buleleng, ada Komang Duyanti atlet yang berhasil mendapatkan prestasi di kancah nasional, dan juga ada 2 orang pelatih, ada Kadek Jiwa Remaja dan juga Bapak Betran Aris Yoga. Silakan Pak. Oke. Terima kasih. Om Swastiastu, Bapak Ketum dan Bapak pelatih serta Komang yang menjadi atlet. Om Swastiastu Pak. Luar biasa. Yang ikut acung jempol pasti atas usaha yang luar biasa lah, pasti akan menghasilkan. Nah, yang sharing aja, seperti Tiang sendiri dulu, anak Tiang itu kan Tiang dari Bondalam tetapi dulu tutahnya di Denpasar. Anak Tiang itu yang latih dari kelas 2 SD untuk tenis lapangan. Komang yang ada sekarang ini di studio, Bapak sarankan, ada 2 hal yang perlu diperhatikan, motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal, Komang sendiri dan atlet-atlet lain punya kemauan, semangat, dan keterampilan untuk yang ditekuni itu. Itu namanya motivasi internal. Kemudian motivasi eksternal, ada Pak Ketum, ada pelatih, ada teman-teman lain yang lebih senior. Itu adalah motivasi internal. Dan ini saya sebutkan duit tunggal. Ibarat 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau keduanya sudah berjalan dengan baik, yakin kok apa yang dilaksanakan akan berhasil. Misalnya seperti Komang ini, luar biasa. Dari SMP sudah menekuni bela diri, lalu masuk ke wushu. Kemudian anak saya dulu dari kelas 2 SD, saya latih apanya? Pertama saya latih fisik, karena ini tak bisa dilepaskan. Endurance ini penting sekali. Yang kedua terampil dia, karena dia pemain tenis. Nah, Astung Sare, Tuah Om, sampai masuk Popnas untuk ikut namanya tenis lapangan. Termasuk kelompoknya di Singaraja itu ada Bom-Bom, ada dan lain-lainnya itu. Itulah suatu keberhasilan. Ada 3 hal, 3 utama yang perlu diperhatikan Komang dan lain-lain. Satu adalah kemauan, semangat, dan keterampilan. Kemauan saja tidak cukup tanpa ada semangat.
Nah, itu saja yang sampaikan. Ampura Mbak Desi. Baik, terima kasih Pak Ketut ya sudah ikut beratensi. Selamat pagi. Yang keliru jangan disimpan dalam hati ya. Baik, luar biasa pantunnya, luar biasa ini Pak Jero Maliarse nih atas atensinya dan juga sebagai salah satu masyarakat yang ikut juga antusias begitu ya menerima informasi bahwa memang kembali lagi atlet kita bisa menembus kancah nasional dengan raihan emas dan perak begitu ya Pak Ketum ya. Dan perunggu. Perak dan perunggu. Dua perak dan satu perunggu. Dua perak dan satu perunggu. Baik. Di belakang Pak Ketut Maliarse kita undang lagi untuk Anda yang akan bergabung. Kita akan sapa sebelum kita tanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ketut Maliarse. Kemudian ini terima kasih untuk Kakek Gaul ya. Terima kasih luar biasa ini Pak Ketut Sukarte. Nah, terima kasih juga. Kemudian juga Pak Dewa. Pak Dewa juga terima kasih, Bu Jeroloh juga terima kasih untuk atensinya. Kita akan tanggapi dulu tadi Pak Jero Mariarse di Bondalem itu intensi mereka begitu ya untuk bisa mendapatkan penghargaan itu perlu ada semangat dari eksternal dan internal begitu. Cara membangun itu untuk keberhasilan itu juga memerlukan proses dan kontribusi banyak pihak. Pak Ketum bagaimana tanggapannya? Baik, terima kasih sebelumnya. Memang apa yang disampaikan oleh Pak siapa tadi? Pak Jero Mariarse. Pak Jero Maliarse. Maliarse di Bondalem. Ya, di Bondalem itu memang sangat-sangat betul sekali. Di sini untuk pembikaan seorang atlet itu kita di kabupaten khususnya memang sangat-sangat memerlukan terutama motivasi dari pihak orang tua itu sendiri. Karena kalau anak yang masih kecil istilahnya masih SMP, kalau tidak ada dukungan dari orang tua mereka untuk mengantar dan lain sebagainya, tentu hal ini tidak akan bisa terjadi karena anak kecil kan belum bisa dia bawa sepeda motor dan lain sebagainya. Sedangkan kita ada program latihan yang memang harus diikuti kan seperti itu. Jadi di sini peran serta orang tua sangat-sangat kita perlukan. Nah, nantinya setelah jalan, setelah mungkin atlet menginjak dewasa sudah bisa bawa sepeda motor, nah di sana mungkin dia bisa berangkat untuk berlatih sendiri. Dan ini ya tentu perlu pengorbanan waktu daripada orang tua itu sendiri untuk mengajak mengantar dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu yang saya lihat itu adalah bahwasanya anak-anak itu dia pasti terkadang berada di titik jenuh, di mana mereka bosan berlatih dan lain sebagainya. Kembali di sini peran serta orang tua sangat diperlukan untuk mensupport dan memotivasi anaknya. Itu karena kalau seperti kita di WUSU itu kita menerima atlet itu calon-calon anak didik itu ya dari umur 6 tahun. Kemudian dari umur 7 tahun juga bisa. Nah, anak sekecil itu kalau kita misalkan sebagai orang tua kita tanya itu, kamu mau nggak belajar wusu? Kamu mau nggak berlatih wusu? Jawabannya sudah pasti tentu tidak mau. Karena apa? Ya karena anak-anak seusia itu dia tuh masih pengen istilahnya yang mereka pikirkan itu hanya bermain. Entah itu bermain HP dan lain sebagainya. Jadi kembali di sini peran serta orang tua. Kita sebagai orang tua itu ya harus mengarahkan anak kita. Oh ini loh olahraga bela diri. Oh ini loh olahraga tenis. Oh ini loh olahraga basket dan lain sebagainya. Dari sekian banyak olahraga itu yang mana yang mereka minati. Nah itu peran serta orang tua yang sangat kita perlukan. Jadi terima kasih Pak Jero itu atas sarannya itu sangat betul sekali. Iya, baik. Terima kasih Pak Ketum atas tanggapannya. Saya mau ke Pak Jiwa. Ini kalau mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jero Maliarse, bagaimana tanggapan sebagai seorang pelatih? Baik, terima kasih untuk Pak Jero atas beberapa atensinya. Ya, dia yang sebagai pelatih sangat mengharapkan warga Buleleng, masyarakat Buleleng untuk memberikan masukan seperti Pak Jero, dan itu dia akan jadikan motivasi terus. Dari tiang pribadi terkait dengan pernyataan Pak Jero bahwa ada hal internal dan di luar itu kan, ya, tiang menyiapkan camp
Tiang menyiapkan camp dan Tiang jaminkan juga Tiang melatih dengan semaksimal mungkin. Itu Tiang sebagai pelatih. Kebetulan camp Tiang ada di daerah Panji, Pasopati Pai Club. Tiang buka itu untuk umum, untuk masyarakat Buleleng. Tentunya nanti ke depan Tiang akan usahakan bisa menggali potensi dari pemuda-pemudi Buleleng untuk bisa meraih prestasi. Demikian. Luar biasa kali. Metran, bagaimana tanggapannya sebagai seorang mantan atlet dan juga sekarang sebagai seorang pelatih begitu? Kebetulan kan Bapak sebagai ketua umum ya, jadi Bapak itu menuntut untuk saya, coba kamu mungkin selesai jadi atlet kamu ngelatih aja gitu. Dia bilang ya udah, saya terus pelajari ngelatih, ikut pelatihan, ikut ini ikut itu, semua ya sampai sekarang bisa dijalani semua. Oke, baik. Ini berarti upaya prosesnya itu memang dari Bapak, tapi juga kamu mendalami sendiri begitu ya untuk mengetahui potensi. Nah, kalau dari Komang sendiri ini sebagai seorang atlet begitu, melihat keberhasilan yang ada sekarang itu, motivasi mana yang paling sulit untuk dikendalikan? Kalau tadi Pak Jero kan bilang ada motivasi internal, ada eksternal dari dalam diri kamu atau dari lingkungan kamu? Yang paling sulit itu adalah dari diri sendiri, Kak. Ya, terkadang kan kata Bapak Ketum tadi, kalau kita merasa jenuh, Kak, jenuh kan, capek, nggak pengen latihan itu, kadang itu tuh seringnya sih dikasih tahu orang tua, kamu nggak latihan gini, tapi kan karena dari diri sendiri kadang males kan, jadinya kadang buat alasan ke pelatih biar bisa nggak latihan gitu. Itu tadi yang sampai disampaikan oleh Pak Ketum juga ya, bahwa memang setiap orang itu pasti punya titik jenuh. Tapi kamu sendiri bagaimana itu pada saat kamu ada di titik jenuh itu untuk kembali semangat lagi? Kalau berada di titik jenuh itu kadang minta izin sehari sih sama coachnya, Kak, biar bisa nggak latihan, terus bisa istirahat total, mungkin besoknya bisa semangat lagi latihannya gitu. Jadi kamu udah menemukan ya pola sendiri untuk diri sendiri seperti apa begitu ya. Nah, selain kejuaraan ini yang sudah diikuti begitu Pak Ketum, saya mau kembali ke Pak Ketum. Persiapan untuk Wushu Kabupaten Buleleng menuju Porprov bagaimana? Tapi jangan dijawab dulu. Kita rehat sejenak dulu dengan satu iklan layanan masyarakat. Tetaplah bersama kami. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiandra. Dan kita masih bersama dengan keempat narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja terkait dengan prestasi atlet wushu Buleleng di kancah nasional. Nah, saya mau kembali ke Pak Ketum. Pak Ketum, ini persiapan untuk wushu Kabupaten Buleleng menuju Porprov. Ini bagaimana sejauh ini? Baik, terkait untuk wushu itu sendiri untuk menghadapi Porprov tahun ini. Jadi kita khususnya yang di cabang olahraga wushu itu mempunyai beban yang sangat berat. Kenapa yang bisa bilang beban yang sangat berat? Karena untuk Porprov tahun lalu wushu Buleleng itu juara umum 1. Kita juara umum 1 di cabang olahraga wushu dengan peraihan 6 emas, 4 perak, 3 perunggu. Nah, tentu ini merupakan suatu beban di mana kita Buleleng khususnya di cabang olahraga wushu nanti pada Porprov yang akan datang kita minimal harus bisa mempertahankan gelar tersebut. Jadi di sini yang selaku ketua umum itu tidak main-main dalam hal mempersiapkan atlet. Ya, kebetulan kita di wushu itu sendiri untuk tahun ini kita mendapatkan 24 kuota. 24 kuota itu maksudnya 24 atlet dari 27 nomor pertandingan yang akan dipertandingkan di cabang olahraga wushu itu sendiri. Terdiri dari 12 nomor laga dan sisanya adalah nomor seni. Jadi wushu itu ada 2, Bu. Ada nomor seni dan ada nomor untuk tarungnya, laganya. Nah, kebetulan juga ya kita di Buleleng ya sangat-sangat bersaing dari kabupaten yang lain. Jadi ya saya sendiri ya betul-betul serius mempersiapkan atlet. Makanya daripada itu kita di Pemkab wushu itu sendiri itu kita gencar untuk mengikuti tryout ataupun kejuaraan yang ada sekarang ini. Tujuannya apa? Itu sebagai tolak ukur kita dalam hal melihat kemampuan atlet kita. Sampai gimana perkembangan atlet kabupaten yang lain. Jadi seperti itu. Baik di nomor seni maupun di nomor laga. Nah, kemarin di Prov kemarin terbukti dari sekian nomor yang dipertandingkan itu Buleleng itu sendiri itu kemarin berhasil meraih 9 emas. 9 emas dan sisanya perak dan perunggu. Kita mendapatkan 12 medali. Total 12 medali. Nah, harapannya ya yang selaku ketua umum ini bisa kita pertahankan dan di Porprov nanti kita bisa memperoleh hasil yang sama harapannya kan seperti itu. Jadi itu tentang persiapan kita untuk cabang olahraga wushu itu sendiri menghadapi Porprov di bulan September ini. Oke, udah persiapannya udah berapa persen nih Pak dari wushu Pak untuk menuju ke bulan September ini? Kita sekarang masih tahap sentralisasi. Jadi kita melakukan pelatihan itu 5 kali dalam seminggu dan ya boleh dibilang sudah 80% lah. Oke, udah 80%. Luar biasa. Saya mau ke atletnya dulu nih untuk persiapan Porprov bagaimana, Komang? Astungkara sudah 80% seperti apa yang dibilang Pak Ketum tadi. Untuk saat ini masih masa sentralisasi selama 2 bulan ke depan. Astungkara nanti di Porprov hasilnya maksimal. Semangatnya masih on. Masih on ya. 100% ini. Semangatnya masih on 100%. Kalau dari pelatih sendiri ini apa saja yang dipersiapkan untuk jelang Porprov nanti tahun ini bulan September mendatang? Terima kasih. Persiapan kami di tim kepelatihan terutama di Tiang Bu ya, karena Tiang menangani sanda, Tiang menangani tarungnya. Untuk latihan fisik sesuai dengan program yang telah Tiang susun, latihan fisik kita udah mulai hampir di puncak. Jadi hampir di puncak performa atlet. Atlet yang lihat udah tidak banyak yang cedera, artinya dia sudah terbiasa dengan pola latihan fisik.
Karena di awal-awal banyak yang cedera atlet karena baru kan, baru cedera, tapi sekarang atlet sudah siap menerima program-program latihan fisik. Nah, nanti di bulan 8 kita udah fokus ke teknik. Oke, baik. Jadi untuk pola latihan, rencana latihannya pun sudah disusun ya Pak ya. Kalau dari veteran sendiri bagaimana? Untuk saya sebenarnya bukan cuma fokus di satu tarung ataupun seni, tapi keduanya langsung. Soalnya kan di samping itu Bapak juga menekan latih atlet tahu apa jurusnya sama mungkin teknik lompatan atau apa-apa. Kebetulan saya juga jebolan atlet, jadi tahulah bagaimana caranya lompat sama ataupun yang ditarung untuk melatih bantingan kayak gitu. Jadi untuk kesiapannya mungkin saya dibantu sama Pak Kadek Jiwa langsung gitu. Baik ya. Kerja kolaborasi ini tentunya kita harapkan bisa kembali mengharumkan ya Pak, karena memang tadi Pak Ketum mengatakan bahwa PR-nya berat ya. Kalau berkaca dari Power Prop sebelumnya sebagai juara umum paling tidak bisa mempertahankan aja. Iya. Kira-kira kalau melihat dari performa atlet Pak Ketum, bagaimana optimismenya untuk dapat mempertahankan juara umum ini? Baik, dari sekian nomor yang dipertandingkan di Wushu itu saya masih tetap optimis kita akan bisa mempertahankan juara umum. Karena apa? Karena dari sekian nomor itu kita masih menguasai. Salah satunya untuk di nomor segi itu sendiri kita ada beberapa atlet yang memang dari Poprop sebelumnya juga masih meraih prestasi, dan sekarang juga Kejurnas masih tetap meraih prestasi, dan bahkan kemarin dia sempat mengikuti kejuaraan Open terbuka internasional di Malaysia. Itu mendapatkan juara satu itu ya atlet yang di atas nama Putu Kitara ini. Jadi itu harapan saya ke depannya untuk mereka bisa meraih emas di Power Ganti. Jadi nah di sini juga perlu saya jelaskan bahwasanya kita di Wushu itu sendiri itu mempunyai camp kita itu terpisah, pelatihan kita terpisah. Kalau untuk nomor tarung itu seperti yang Pak Gek bilang, itu dia khusus untuk mendalami tarung aja. Dia tidak mendalami untuk nomor seni, bermain tangan kosong, tombak, pedang dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk bermain tombak, pedang dan lain sebagainya, kita mempunyai camp khusus itu yang berada di Jalan Merah. Jadi di sana kita pusatkan latihan untuk atlet-atlet taulu namanya, kalau istilahnya taulu. Dan di sini kita juga ada beberapa sasana kita seperti Wirabudha Bali, Surya Tama, itu kita bukan cuma di Buleleng aja, tapi ada yang di Denpasar. Ya. Nah, Denpasar itu adalah sasana yang bernaung, memang sasana yang bernaung di Buleleng gitu. Jadi atlet kita juga ada beberapa di sana, dan di sana dilatih oleh pelatih-pelatih yang memang sudah saya sangat percayai untuk mempersiapkan atlet. Nah, seperti Beklan ini sebagai dia pelatih Pengkam, dia saya tugaskan untuk setiap minggu sekali itu ke Denpasar untuk mengontrol daripada latihan atlet-atlet yang di Denpasar. Jadi itu karena walau bagaimanapun juga bahwasanya sasanya yang ada di sana juga sasanya kita sendiri gitu maksudnya. Baik. Baik, terima kasih. Makanya Pak Ketum, kita harapkan juga memang dengan pola latihan yang tetap konsisten ini kembali Buleleng bisa berjaya lagi ya Pak sebagai juara umum Pak ya, untuk tentunya untuk di kontinen Wushu dan kontinen lainnya. Tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum kita tutup untuk dialog interaktif pagi hari ini, kita akan dengarkan dulu closing statement Pak. Silakan bisa memberikan closing statement kepada calon atlet Wushu, mungkin buat masyarakat ada yang pengen jadi atlet Wushu, atau mungkin untuk orang tua yang tertarik untuk memasukkan anaknya di Wushu, dan juga pendengar RRI serta masyarakat Kabupaten Buleleng. Apa yang ingin disampaikan begitu? Dari Pak Ketum dulu, silakan Pak Ketum. Baik, jadi saya selaku Ketua Umum Wushu itu pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua KONI Kabupaten Buleleng yang selama ini sudah mensupport daripada cabang olahraga Wushu itu sendiri, baik dari segi pendanaan dan lain sebagainya. Dan yang kedua yang sampaikan kepada anak-anak muda khususnya para pelajar yang suka istilahnya berantem, tawuran dan lain sebagainya, alangkah baiknya kalau hobinya itu disalurkan ke tempat yang lebih
lebih tepat. Jadi di sini ada camp khusus untuk wusu itu di belakang kantor Samsat Buleleng, itu yang bernama Camp Pasopati. Jadi di sana bisa berlatih untuk bertarung, bertanding itu. Karena wusu sendiri itu komplek dalam artian kita di cabang olahraga wusu itu boleh mukul kepala, boleh nendang kepala, boleh ngebanting. Jadi gaya bertanding kita real fighter. Gitu. Hampir sama dengan cabang olahraga lain seperti kickboxing dan muay thai. Jadi kita hampir sama. Jadi mungkin bisa dilatih bakatnya di sana kan, supaya lebih terarah, tidak tawuran dan lain sebagainya di jalan. Jadi itu harapan Kiang. Dan kemudian untuk orang tua juga seluruh Kabupaten Buleleng, jika memang berminat untuk menekuni cabang olahraga wusu yang suka bela diri tetapi tidak suka anaknya berantem, ada solusinya, yaitu wusu itu sendiri di nomor seni, nomor taulu. Karena di sana mereka akan dilatih khusus untuk bermain jurus, baik tangan kosong, senjata pendek dan senjata panjang. Ya, baik. Jadi solusinya ada. Terkadang kan ada bahwasanya orang tua, saya suka bela diri tapi saya nggak suka berantem. Iya, baik. Jadi, terima kasih Pak Ketum ya untuk closing statementnya. Dari Pak Jiwa mungkin dan juga Bertrand bisa memberikan closing statement singkat juga. Silakan dari Pak Jiwa terlebih dahulu. Yang pertama adalah ucapan terima kasih terhadap beberapa pihak yang selama ini sangat mensupport wusu, atlet dan tim. Baik dari yang pertama Ketua KONI Kabupaten Buleleng, beliau panutan bagi saya karena beliau sering sekali melihat camp, datang ke camp. Kemarin juga pembangunan camp beliau datang, habis itu pembukaan camp juga beliau yang tanda tangani. Itu yang pertama. Yang kedua dari pengurus tiang sendiri, dari Pak Gede sebagai Ketua Umum WUSU, sangat mensupport, terutama di camp tiang di Pasopati yang sebagai pusat pelatihan atlet sanda, atlet tarung. Beliau sangat mensupport, tim yang lain juga, Pak Bertrand juga sangat mensupport. Yang terakhir tiang harapkan satu hal aja, dan ini untuk atlet tiang ya, tetap semangat berlatih. Siapa tahu atlet yang mendengarkan juga nih, tetap semangat berlatih. Porpop sudah dekat, kurang dari 60 hari lagi kita sudah fight. Ya. Tidak ada lagi waktu untuk malas-malas dan tidak boleh sakit. Itu aja. Baik, tidak boleh sakit. Karena sakit adalah pelanggaran. Sakit itu pelanggaran. Pak Jiwa. Bertrand, silakan bisa memberikan closing statement singkat. Terima kasih waktunya. Sama seperti yang dikatakan Pak Kadek Jiwa sendiri, bagi anak muda yang suka bertengkar, sama yang dikatakan Bapak juga, silakan, mungkin yang suka bertengkar itu hobinya bisa tersalurkan lah, dari yang suka bertengkar di jalanan jadi ke prestasi gitu. Ya, jadi kalau yang mau bergabung sama kita Pasopati Fight Club, mungkin bisa dihubungi di nomor Bapak nanti. Baik, terima kasih Bertrand untuk closing statementnya. Dari Komang sendiri sebagai seorang atlet, apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang lain yang juga ingin mengikuti jejak Komang? Kalau dari saya, intinya semangat terus. Kalau kalian punya minat dan rasanya bakat, bisa gabung dengan kami di wushu, di nomor taulu ataupun sanda gitu. Luar biasa. Terima kasih Komang. Pak Ketum terima kasih. Baik, Pak Jiwa terima kasih. Bertrand terima kasih. Dan juga Komang terima kasih sudah hadir. Kita harapkan semoga kita sebagai masyarakat Buleleng juga bisa memberikan terus support ya untuk wushu, memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan juga Indonesia nantinya di kancah internasional. Saya Rizka Desiantra, terima kasih untuk perhatian Anda, terima kasih untuk atensi Anda juga yang sudah ikut bergabung. Selepas ini jangan kemana-mana, kami masih akan hadirkan rangkaian acara menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Selamat pagi dan sampai jumpa.